sejahtera bagi kita semua. Persekutuan kaum wanita Gereja Kibait, di mana saja kita berada, kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Suara Perempuan edisi April 2024. Baik, pada kesempatan ini bersama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang yang berhasil dalam persaingan, seperti peperangan, ujian, dan lain sebagainya. Kemenangan adalah sesuatu yang diraih dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, dan meraih kemenangan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Dan setiap orang pernah merasakan kebahagiaan karena kemenangan itu. Persekutuan kaum wanita yang kekasih di dalam Tuhan, salib adalah puncak ketaatan Yesus melaksanakan kehendak Bapa dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia saat Yesus berkata, "Sudah selesai." Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Di mana saat kita menerima Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita, kita menerima kemenangan. Menang atas kuasa dosa. Sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kematian Yesus menebus kita dari dosa, dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. Kuasa dosa telah dipatahkan, kuasa dosa telah dihancurkan, di mana dosa mengikat kehidupan manusia sehingga manusia menjadi hamba dosa. Tetapi Kristus telah menghancurkan kuasa dosa sehingga kita mampu hidup di dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, sehingga kita meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Ini dapat kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-22 firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Persekutuan kaum wanita yang kekasih di dalam Tuhan, Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut, sehingga dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kemenangan Kristus berdampak bagi kita orang-orang percaya bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan ini. Di mana firman Tuhan berkata bahwa dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi kamu sekarang menjadi hamba kebenaran. Pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus membawa kita juga mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan ini. Karena itu, persekutuan kaum wanita yang dikasihi Tuhan merespon kemenangan yang sudah kita terima
atau kita alami di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita orang-orang percaya yang telah menerima Kristus dalam kehidupan ini, mengalami kemenangan, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, gaya hidup seorang pemenang, berdiri teguh dan jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah. Menjadi kehendak Allah bagi kita orang percaya, supaya hidup kita ada di dalam keteguhan. Teguh berarti kuat, teguh berarti kokoh. Karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat, berdirilah teguh. Berarti bahwa di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya kita tetap berada di dalam iman, hidup berpegang pada Injil yang telah diberitakan dan kita terima, yaitu Kristus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu, sebagai orang percaya, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mengiring Tuhan, kita harus berdiri teguh di dalam iman. Iman akan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Karena itu Rasul Paulus menekankan, berdirilah teguh dan jangan goyah. Jangan biarkan kepercayaan kita akan kebenaran-kebenaran ini digoyahkan atau tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh bergeser dari pengharapan Injil, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Karena itu, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, melainkan pengharapan yang kokoh, yang dibangun atas dasar yang pasti, yaitu penebusan di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan menang dalam hidup ini. Karena itu, persekutuan kaum wanita yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengiring Tuhan, tidak dapat dipungkiri ada banyak tantangan, ada banyak hal yang kita jumpai di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Tetap berdiri di dalam iman, dalam pengharapan Injil yang sudah kita terima di dalam kehidupan ini. Karena pengharapan di dalam Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Karena itu, berdiri teguh, jangan goyah di dalam kehidupan kita. Kemudian, firman Tuhan selanjutnya mengatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sebagai orang yang sudah menerima kemenangan, menikmati kemenangan dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan kaum wanita yang kekasih dalam Tuhan, pengharapan di dalam Kristus, ini mendorong kita untuk giat di dalam melayani Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus mendorong kita
untuk lebih giat di dalam melayani Tuhan. Di mana pelayanan dilakukan bukan asal-asalan, tetapi kita melakukannya dengan sepenuh hati atau dengan kesungguhan di dalam kehidupan ini. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi kekuatan dan menjadi semangat bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, persekutuan kaum wanita yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil untuk hidup dan teguh dan tidak bergoyah di dalam iman, mengabdikan diri kita untuk Tuhan, sebab di dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.